Ya, puji Tuhan, karena tidak ada hambatan apapun kami bisa sampai tiba di sini dengan waktu yang tepat. Saya selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selama beberapa hari yang lalu, ada seminggu barangkali Bapak Ibu pray and worship, doa dan pujian penyembahan di gereja ya. Banyak hal yang terjadi pastinya di antara Bapak Ibu Saudara, karena waktu 1 minggu itu masa pencurahan Roh Kudus luar biasa dalam hidup kita. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti diurapi lagi, curahannya pasti ditambah-tambahkan kalau kita punya kerenduan pada Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kami tidak perpanjang memperkenalkan diri karena Bapak Ibu Saudara sudah tentunya mengenal saya ya, sudah tidak asing lagi, dan saya bersyukur banyak yang sudah mengenali saya tentunya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Mungkin bisa ditampilkan ya. Supaya kita bisa membaca bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 21. Kita bisa membaca bersama-sama. Nanti saya membaca yang genap, Bapak Ibu membaca yang ganjil ya. Jadi saya baca yang pertama ya, ayat 14. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Maksudnya aku akan datang kembali kepadamu. Yes. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa mengetahui aku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya, haleluya. Firman yang sangat menguatkan kita bahwa kita di dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita tidak berjalan sendiri. Kita disertai dengan Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mungkin bisa berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, kita mengandalkan diri kita sendiri dalam perjalanan hidup kita. Gak mungkin Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri dalam kehidupan kita, kita pasti jatuh. Tidak akan kuat kita berjalan tanpa Dia. Kita semua membutuhkan Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya mampu berjalan tanpa Tuhan. Gak ada. Karena kita manusia biasa tidak punya daya apapun di dalam perjalanan hidup kita. Kita butuh penolong kita. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kudus itu. Roh yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga. Dan hari ini adalah hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Makanya dinamakan hari ini adalah hari Pantekosta. Kalau hari ini jatuhnya selalu jatuhnya hari Minggu ya Pak? Yes. Dan biasanya selain memang ini awal bulan, biasanya kalau gereja GPDI selalu ada perjamuan kudus. Tetapi hari ini juga bukan hanya
karena awal bulan, tetapi hari ini adalah hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kita butuh Roh Kudus itu. Orang Kristen kalau tidak mendapat pencurahan Roh Kudus, kasihan banget. Karena apa? Kalau kita bisa mendapat, bagaimana kita bisa mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Bait kita ini harus bersih dulu. Tanggalkan semua jubah duniawi kita. Dalam arti kita harus lepaskan keegoisan kita sebagai manusia. Semua manusia tuh pada prinsipnya angkuh, sombong. Semua manusia juga punya iri hati, cemburu. Semua manusia juga punya roh marah, jengkel sama orang lain, iri hati, cemburu, sombong. Itu sudah sifatnya manusia. Tidak ada manusia yang bilang aku kira sombong kok, aku ki nggak tahu iri hati kok, aku ki orang tahu marah loh, aku paling sabar. Hello, selama Bapak Ibu kita ini masih hidup di dunia terdiri dari darah dan daging, kita pasti punya roh itu. Nah, supaya kita mendapat jamahan Tuhan, Tuhan berkenan atas hidup kita, Dia mencurahkan rohnya itu, kita butuh untuk lepaskan dulu jubah duniawi kita tadi itu. Lepaskan, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan marah pada orang lain, jangan iri hati pada orang lain, jangan mengingini barang atau milik orang lain. Wis diculke. Rindunya sama Tuhan, inginnya deket sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan dekat sama Tuhan, saya yakin 100% malam-malam kemarin pencurahan Roh Kudus, yang belum mendapat pencurahan Roh Kudus pasti dapat. Pasti dapat. Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Mau ganteng kek, mau jelek kek, Tuhan tidak pernah mandang itu. Tapi Tuhan menelisik hati kita sampai ke sudut-sudut hati yang tersembunyi bagi manusia, tidak tersembunyi bagi Dia. Dia tahu isi hati kita. Itu Roh Kudus. Malam-malam kemarin waktu penyembahan pujian doa selama 1 minggu di sini, siapa yang baru pertama kali mendapat pencurahan Roh Kudus? Ada? Semua sudah berarti ya, puji Tuhan. Roh Kudus itulah penolong kita di dalam kehidupan kita. Dia adalah sahabat yang baik bagi kita. Dia ada di dalam kita, menyatu dengan kita. Dia yang menuntun kita dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, pasti kita akan kesandung. Ada lubang di jalan, kalau dalam kegelapan pasti kita tersandung di dalam lubang. Kita butuh Dia yang bisa menuntun kita. Tanpa Dia, kita nggak bisa apa-apa. Dialah sebagai Bapa yang baik buat kita, yang selalu mengingatkan kita. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak disenangi sama Tuhan, pasti Dia ingatin. Kadang-kadang kita itu loh, orang perempuan, kadang-kadang suka mulai ngerasani orang. Ketika kita mulai rasani orang, pasti dalam hati kecil kita tuh ada wes ojo ngerasani wong. Ada kan pasti. Jangan. Itu siapa yang ngingatin? Itulah Dia, Roh Kudus. Ketika kita mau selingkuh nih, Dia tuh pasti ngingatin. Ojo, kui bojone wong. Ojo mesake bojomu. Itu pasti ada. Di dalam hati kecil, Roh Kudus itu berbicara. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita itu berpikir dengan kedagingan kita. Kita ingin memuaskan kedagingan kita. Kita abaikan suara-suara Roh Kudus itu.
Padahal dia tidak pernah membawa kita ke jalan yang gak benar. Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Dialah yang mengingatkan kita untuk terus berada di jalan yang baik dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau mendengar kata-katanya, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa kalau kita tidak menuruti kemauan Roh Kudus untuk kita berjalan lurus, apakah dia tidak sedih? Dia nangis loh. Ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus itu nangis. Sedih dia. Karena dia mengasihi kita. Tidak ada pribadi lain di dalam dunia ini yang mengasihi kita seperti dia. Bapak Ibu kita yang mengasihi kita saja tidak mengasihi kita seperti dia. Dia Bapa yang baik, yang sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu mau menolong kita, bukan secara jasmani saja, bukan secara rohani saja, tetapi dalam kehidupan jasmani kita pun dia ikut campur tangan untuk membantu kita dalam keadaan kesulitan seperti apapun. Kalau kita mengandalkan dia dalam hidup kita, pasti ada solusinya. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saya berbicara begini, saya banyak sekali mengalami. Saya berbicara begini karena saya pernah kejepit yang sangat kejepit. Tidak ada satu pribadi manusia pun yang bisa menolong aku. Saudara kandung yang kaya, saudara kandung, saudara sepupuku yang kaya raya, apakah mereka melihat, "Hai Nelinda, bagaimana kehidupanmu? Kesulitanmu aku tolong." No, tidak Bapak Ibu. Dan saya orang yang sejak saya menikah, saya keluar rumah, saya tidak pernah sambat pada kedua orang tuaku atau kepada saudaraku. Gak pernah. Tuhan itu baik loh. Selalu saja ada jalannya. Selalu, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan dia. Jangan pernah punya kepercayaan kepada Tuhan separuh hati. Opo ya toh? Kebanyakan orang Kristen tuh kalau nggak mengalami Tuhan, terus nyepeleke kan. Jadi ke gereja hanya sebagai rutinitas orang Kristen. Melayani orang Kristen banyak yang sudah melayani, tapi tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya teringat beberapa hari yang lalu, ramai sekali di media sosial, salah seorang murtadin yang seperti saya, Nania Idol. Dia kembali menjadi mualaf lagi. Setelah 12 tahun kalau nggak salah, dia menjadi 12 atau 13 tahun gitu menjadi orang Kristen, dan dia kembali lagi. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti tersesat. Kita sudah dituntun Tuhan di jalan yang benar. Tapi kalau kita salah dalam mengambil keputusan, sayang sekali, karena hanya di dalam dia kita peroleh keselamatan. Tidak ada jalan lain. Jadi saya itu sedih ketika saya mendengar, atau saya banyak sekali yang mengirimkan link YouTube maupun berita-berita tentang dia, tentang Nania kembali menjadi mualaf. Karena beberapa bulan yang lalu saya berjumpa anak cantik ini di Bandung, dan bahkan dia sempat duduk sebentar di meja saya. Itu dalam sebuah acara ulang tahun sebuah hotel di Jakarta, dan Nania diundang sebagai penyanyinya. Tapi saya dalam roh saya bisa lihat dia terbeban berat.
Cuma saya tidak bisa banyak ngobrol karena banyak orang, cuma mantu aja. Tapi saya punya kepekaan, saya bisa lihat anak ini terbeban berat. Tapi saya tidak ngomong. Seandainya waktu itu saya bisa berbicara dengan dia, saya akan membantu dia. Mungkin tidak akan dia kembali. Alasannya karena ibunya nanti kalau meninggal tidak ada yang membacakan Yasin, tidak ada yang mendoakan ibunya. Terbalik dengan saya malah. Anak-anak saya menangisi saya bilang jangan tangisi saya. Ketika saya mati nanti, biarkan saudara-saudara seiman saya yang mengurusi jenazahku. Kalau diharamkan bagi kamu, jangan lakukan. Masih ada adikmu yang bungsu yang akan mengurusi, dan masih ada saudara-saudara seiman yang lain. Jangan khawatirkan tentang ibu. Terbalik dengan Nania, itu satu alasan yang sangat duniawi kalau dia mengatakan demikian. Kalau benar-benar dia mengatakan aku sudah melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan tentunya tidak akan mundur. Buat saya nyawa taruhannya, saya tidak akan mundur untuk Kristus Tuhan kami. Tidak akan mundur selangkah pun. Walaupun pedang di leherku, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan menyangkal dia. Karena saya tahu hanya dia satu-satunya penolongku. Bukan cuma di dunia, tapi nanti di sana yang menyambut aku dia. Saya takut ketika saya mati nanti, kalau saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan yang nanti jemput saya, bukan yang berjubah putih, tapi yang berjubah hitam. Sayang sekali kan, percuma buat apa saya hidup di dunia kalau saya tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita sebagai orang Kristen patah di tengah jalan cuma karena keuangan. Banyak di sini kan yang juga dari seberang kan, gereja ini kan banyak dari seberang juga, yang dulunya bukan beragama Kristen, bukan pengikut Yesus. Jangan pernah kita karena keadaan ekonomi kita mundur dari hadapan Tuhan. Tuhan itu akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mengandalkan Dia. Jangan pernah mundur. Hati kita adalah bait Allahnya, bait Allah kita. Hati kita, tubuh jasmani kita adalah bait Roh Kudus. Dia yang tinggal di dalam kita, Dia tidak mungkin tidak menolong kita kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada Dia. Jangan pernah mundur. Sayang kalau misalnya kita sudah jadi orang Kristen pengikut Yesus, tapi kita suam-suam kuku. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita suam-suam kuku nanti dimuntahkan Allah. Aduh, mengerikan sekali. Artinya kita hidupnya sudah najis di hadapan Tuhan. Wah, kotor sekali sampai dimuntahkan Allah. Kalau dimuntahkan berarti kita tuh masuk ke dalam jurang maut yang kita tidak akan terselamatkan lagi. Hidup ini adalah kesempatan buat kita untuk menjadi pemuji penyembah Dia. Jangan suam-suam kuku. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya ketika mengambil keputusan untuk menjadi alatnya, saya total 100%. Saya tidak pernah memikirkan apa yang saya makan besok. Tidak pernah saya pikirkan. Anakku makan apa, cucuku makan apa. Wis ora usah dipikir, itu urusannya Dia. Yang memberkati kita itu bukan manusia, tapi Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, ada sukacita, ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan kalau berjanji, Dia tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar janji. Asal kita mau sungguh-sungguh sama Dia. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dalam konsep Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi penolong,
pemimpin dan sebagai pendamping hidup kita secara jasmani dan rohani. Dia yang menolong kita, dia yang mendampingi kita pagi, siang, dan malam. Dalam keadaan tidur sekali nyenyak pun, dia menjaga tidur kita. Kita ini adalah anak-anak raja. Raja bukan raja biasa, raja di atas segala raja. Kita ini anak raja, tidur pun dijaga malaikat loh. Mau disantet orang, takut? Orang Kristen takut disantet nggak? Siapa yang takut? Kalau takut kasihan deh lo. Saya bolak-balik, jedar di atas rumah, gelondong, jedar, gelondong, pergi lagi. Gak akan kena, aku cuma guyu. Hehehe. Kalau kamu santet, kalau Tuhan Yesus mati lagi, baru aku kena. Gak pernah. Jangan takut. Kita dijaga malaikat. Ketika Bapak Ibu berdoa, mau tidur berdoa di dalam nama Yesus, Bapak Ibu dijaga. Racun di dalam makanan atau ada jampi-jampinya, ada yang dibacain mantra baru dikasihkan kita. Kalau kita berdoa dulu baru kita makan atau minum, tidak akan menjadi racun, tidak akan menjadi apapun dalam tubuh kita. Itulah kuasanya penolong kita tadi, pelindung kita. Wah, saya mau bilang bahwa Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Dia dahsyat dalam hidup kita. Wah, dia satu-satunya yang aku cintai dalam hidupku sekarang. Satu-satunya pribadi dalam hidupku. Aku sangat mengasihi dia. Bukan lagi siapa-siapa. Anak yang aku kasihi pun sudah bukan jadi utama buat aku. Aku mau mandang fokus hidupku hanya buat Tuhan. Karena aku tahu dia mati di salib untuk aku, Bapak Ibu Saudara dan aku. Untuk menebus dosa-dosaku. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus itu hanya mati dan dikuburkan, kita nggak akan peroleh keselamatan. Tapi justru karena kebangkitannya itu, kita mendapatkan keselamatan. Kalau dia hanya mati dan dikuburkan biasa-biasa aja, apa bedanya dengan manusia biasa? Kalau dia tidak bangkit, nggak ada bedanya. Tapi karena dia bangkit mengalahkan maut, kita menjadi pemenang. Yes, Bapak Ibu Saudara, amin. Kita jadi pemenang. Artinya begini, kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus, kita memperoleh kemenangan bukan hanya di surga, di dunia pun kita menjadi pemenang. Nah, setelah dia 40 hari berada di antara murid-muridnya, dan murid-muridnya yang dia nampak bukan cuma di murid-murid 12 orang itu, enggak. Satu sudah hilang, 11 itu ya. Satu Yudas sudah mati, tapi yang 11 itu bukan cuma 11 loh, ribuan muridnya yang setia mengikuti di mana dia berkhotbah. Di situ mereka berkumpul. Kenapa mereka punya kerinduan yang begitu besar untuk mengikuti perjalanan Yesus? Di mana saja mendengar bahwa Yesus, Tuhan Yesus ada di sana, rame-rame semua datang ke sana. Kenapa? Karena ada satu kuasa di dalam dirinya. Ketika dia berbicara, itu penuh kuasa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, kuasa itu dia janjikan ketika dia mau naik ke surga. Dia tadi katakan di dalam firman-Nya, aku akan mengirimkan seorang penolong. Siapakah penolong itu? Jangan salah tafsir loh kalau sama tetangga tuh dibilang pemimpinnya dia. Padahal yang kita tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Nah, kita bagaimana tahu bahwa benar
Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu ada. Nah, waktu-waktu inilah kita yang hidup sekarang setiap tahun di dalam menjelang Pantekosta kita biasanya puasa dan berdoa selama 10 malam, 10 hari atau ada yang 7 hari. Itu adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus. Kalau kita sudah mendapat pencurahan Roh Kudus, ditandai dengan apa sih? Saat kita pertama kali dijamah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, lidah kita akan berbicara bahasa yang kita tidak mengerti. Tetapi di dalam roh kita sedang berbicara dengan Allah Bapa yang juga adalah roh. Nah, kenapa begitu pentingnya bahasa roh itu? Bahasa roh itu kita tidak bisa buat-buat. Kalau orang buat-buat kita bisa tahu kok. Oh, ini buat, gak bisa. Karena begini, ketika orang itu berbahasa roh dengan buat-buat, dia akan habis kosakatanya. Karena otaknya sudah tidak bisa lagi mengeluarkan kosakata yang baru. Tetapi kalau Roh Kudus itu memang bahasa roh itu dari pencurahan Roh Kudus tadi, lidah ini tidak akan berhenti berbicara terus dalam bahasa roh. Saya beberapa malam lalu ada di sebuah gereja juga, dan saya lihat luar biasa sekali pencurahan Roh Kudus. Banyak yang mendapat jamahan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, luar biasa. Kalau di gereja kami, saya sendiri di gereja kami itu biasanya juga ada doa-doa malam, puasa dan doa. Tapi saya bukan dapat pencurahan Roh Kudus pertama kali, bukan di situ. Karena saya tuh setiap kerinduan saya ingin mendapat pencurahan Roh Kudus, tapi maaf, sampai 5 tahun saya jadi orang Kristen, aku tuh serik sama saudara-saudara seiman yang lain. Mereka bisa rame berbahasa roh di dalam gereja ketika berdoa. Kenapa aku kok raiso kiki nopo? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Apa yang jadi ganjalan sehingga saya tidak mendapat curahan Roh Kudus? Dendam. Bapak Ibu tahu? Dendam sama orang lain. Rasanya kalau lihat orangnya masih bagus aku lihat Gunggung daripada aku lihat dia. Benci setengah mati. Setiap lihat orang kalau jalan atau body language-nya mirip-mirip dia, langsung teringat, sini sakit loh. Sampai satu waktu di dalam kelas saya pengikut Kristus, saya dibisiki sama senior saya, Cik, ampuni dia. Karena kerinduanku pada Tuhan, aku mau mengampuni. Walaupun sudah beberapa waktu yang lalu gembalaku juga bilang ketika aku sakit, bolak-balik sakit. Kenapa sakit bolak-balik? Dendam, marah sama orang lain menyebabkan tubuh jasmani kita menjadi sakit loh. Bapak Ibu Saudara, makanya perlu sebagai pengikut Kristus kita harus lepaskan dendam, marah kita tuh kita harus lepas. Culke wae. Supaya kita sehat. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih karena sekarang aku sehat. Sudah 7 tahun ini aku sehat. 1 tahun bisa sampai 4 kali masuk rumah sakit. Karena apa? Dendam yang menyebabkan sakit, penyakit. Tapi waktu saya rindu benar-benar, saya bilang, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Tuhan, setiap saya di rumah pun, saya sambil masak tuh aku ngomong, Tuhan, aku sudah mau mengampuni dia. Tuhan, ampuni aku juga ya Tuhan. Aku nek ngomong sama Tuhan itu kayak ngomong sama bapakku dewi. Sambil nyapu, kadang-kadang sambil mandi, itu aku bisa bicara loh, ngobrol. Ngomong aja.
apa yang menjadi isi hatiku. Aku ngomong, aku lagi mentak ini ndak punya duit nih. Ayo Bapak, aku randu duit ini. Aku mau ke sana nggak bisa nih, aku nggak ada duit nih. Tapi aku tuh percaya padamu, burung di udara engkau pelihara. Aku kan lebih berharga daripada burung kan Tuhan. Aku anakmu. Kita nggak pernah tahu dari mana berkat itu datang. Tapi Tuhan selalu menjadi penolong kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Nah, kembali lagi pencurahan Roh Kudus tadi. Karena saya merindukan, beberapa tahun aku begitu rindu, cuma bisa menangis menjerit-jerit, pengen bisa dipenuhi Roh Kudus. Nggak dapat. Sampai 1 tahun itu selama itu setelah saya di PCI begitu dikasih tahu gembalaku, oke deh, karena mereka tahu kok, mereka tahu, melihat itu udah tahu, mereka juga peka dengan roh. Kamu kudu mengampuni orang yang salah sama kamu, wis jangan disimpan. Aku mau kok Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Dan ketika aku sungguh-sungguh itu, dan aku tuh orang yang selalu pakai logika banget. Pencurahan Roh Kudus gimana caranya yo? Tapi tiba-tiba di dalam saya konsentrasi sama tertuju pikiran saya, hati saya kepada Dia. Cuma bisa air mata saja yang keluar. Tiba-tiba lidah saya ini tidak bisa saya kendalikan. Itulah Roh Kudus. Dan di situ saya merasa damai luar biasa. Hanya bisa menangis. Rasa damai dan bisa mengampuni orang yang sungguh-sungguh membuat hidupku hancur. Kalau orang menghancurkan hidup kita tuh rasanya tuh, wih pengen mateni loh. Nek kalau aku bukan jadi orang Kristen, bukan jadi pengikut Yesus, pengen mateni. Tapi ketika menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, aku bisa dimampukan Roh Kudus untuk mengampuni. Kakak aku ada yang bilang sama saya, memang mengampuni itu sulit bagi kita manusia. Oleh sebab itu kita perlu minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Roh Kudus itu selalu ada menyertai kamu. Mintalah, mulutmu harus ucap. Mulutmu harus ucap, minta tolong Dia. Bilang, Roh Kudus, mampukan aku untuk mengampuni si A, si B, si C. Kalau kamu tidak ngomong, ya kondisimu begitu-begitu terus. Udah aku nurut sama kakak juga. Ya udah saya coba. Jadi setiap dalam aku kesendirianku, aku berbicara sama Tuhan. Aku mau ngampuni kok Tuhan. Aku sudah ngampuni sungguh, aku mau. Aku ngambil keputusan untuk mengampuni. Sekarang Bapak Ibu tahu, setelah saya mengampuni, saya nih, Pak Elisa nih menyakiti hati saya. Benci sekali saya sama Pak Elisa. Tapi ketika saya sudah mengampuni Pak Elisa, saya jumpa lagi, tidak akan ada marah lagi. Walaupun teringat dengan perbuatan Pak Elisa yang lalu-lalu, sudah tidak marah lagi. Sudah biasa aja. Menyadari bahwa memang manusia semua tidak ada yang luput dari kekilafan dan dosa. Ya udah, mau mengampuni. Kebanyakan dari kita tidak mendapat pencurahan Roh Kudus karena dendam, marah. Siapa yang mau menyimpan sampah kehidupan? Itu sampah kehidupan loh. Kalau nyimpan dendam, marah pada orang lain, itu nyimpan sampah kehidupan. Sampah ini harus dibuang di tong sampah kan? Sampah harus kita buang kan? Ya, jangan digomboli sampai kita mati. Sayang sekali loh. Hidup ini ada batasnya, ada time limitnya. Usia kita, si A, si B, si C, Tuhan sudah kasih waktunya masing-masing. Ini cuma 60 tahun, ini cuma 51 tahun, ini 80 tahun, ini 100 tahun.
Yang dapat 30 tahun atau 25 tahun boleh nggak ngenyang sama Tuhan? Tuhan, aku masih muda loh Tuhan. Jangan 25, nanti aku mati kalau 80 tahun aja, boleh nggak? Nggak bisa ditawar, nggak bisa dinyang. Itu kuasanya Dia. Oleh sebab itu selama kita nih dikasih waktu sekarang, misalnya saya dikasih 80 tahun, misalnya 80 tahun. Wong sekarang nih aku sudah 60. Tinggal 20 tahun lagi. Terus jatuh dalam perbuatan dosa. Eman-eman ora, sudah mau mati kok gawe dosa. Eman-eman ora. Percuma hidup kita yang kudus ini kita kotori lagi dengan dosa, padahal kita besok sudah mau mati. Kita nggak tahu loh. Sekarang kita ada, besok ada lagi nggak? Kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu hari lepas hari kita harus jaga kekudusan hati dan pikiran kita. Hari lepas hari. Semua bukan cuma hanya sebagai jemaat biasa, bahkan sebagai hamba Tuhan pun, pendeta juga manusia. Pendeta aja bisa jatuh dalam dosa perzinahan loh. Pendeta-pendeta besar bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Apalagi kita cuma jemaat biasa. Oleh sebab itu perlu sekali punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus tadi itu. Dan kita mau berpegangan tangan dengan Dia, mengandalkan Dia, satu-satunya yang bisa menjadi penolong kita. Dan Roh Kudus itu sebagai penghubung kita dengan Bapa Surgawi. Kita nggak bisa berdoa dan diterima langsung sama Tuhan kalau kita tidak melalui Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, orang tidak akan diterima doanya sama pencipta langit dan bumi ini. Terus bagaimana kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Selamatkan mereka. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Jelas sekali firman ini. Ini firman yang terucap dari mulut Yesus sendiri. Bukan dibuat-buat muridnya. Bagaimanapun juga tidak ada keselamatan di yang lain. Hanya lewat Yesus kita beroleh keselamatan. Dan Roh Kudus adalah penghubung kita dengan Allah Bapa. Roh Kudus itu yang menuntun kita dalam pekerjaan kita, yang memberkati kita, yang mengajari kita. Bahkan untuk pengetahuan pun itu diajari Dia dalam pikiran kita. Hikmat-hikmat Tuhan itu diberikan lewat pikiran kita. Itulah Roh Kudus. Dia dahsyat loh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengandalkan Dia sungguh-sungguh. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya ada pengen tahu sedikit tentang Bapak Ibu Saudara. Saya mohon Bapak Ibu Saudara menutup mata sebentar. Jangan tengok kiri kanan.